Dalih Prabowo bila praktik politik dinasti usai umumkan Gibran jadi cawapresnya. Untuk Prabowo, ya, saya berpasangan dengan Gibran. Karena ada 3 aspek yang vital itu terpenuhi di situ. Satu, aspek regenerasi. Regenerasi jalan. Ada yang tua, lalu ada yang muda gitu. Lalu aspek rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini kan hal yang sangat penting terutama untuk Pak Presiden Jokowi ya. Yang ketiga, aspek legacy. Legacy ini juga terpenuhi. Nah, ini bisa mengejutkan. Dilansir dari republika.co.id, pada 22 Oktober 2023 di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta, Capres Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah cawapres yang akan mendampingi di Pilpres 2024. Keputusan Prabowo yang diklaimnya didukung secara bulat oleh Koalisi Indonesia Maju itu kemudian menuai pro dan kontra, khususnya yang menyoroti soal dinasti politik Jokowi. Gibran adalah putra sulung Jokowi yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Gibran bisa menjadi cawapres menyusul putusan Mahkamah Konstitusi MK pada Senin 16 Oktober 2023, lalu yang membolehkan kepala daerah ikut berkontestasi di Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Dinasti, semua dinasti Bung, semua dinasti, iya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif. Iya, orang ingin berbakti apa salahnya, iya kan? Ujar Prabowo menjawab pertanyaan wartawan soal politik dinasti di sela Rapimnas Gerindra di Jakarta Senin 23 Oktober 2023. Prabowo mengaku bagian dari sebuah dinasti karena ayahnya yakni Sumitro Jojo Hadikusumo dulunya merupakan mantan Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan dan Menteri Riset baik selama era Orde Lama maupun Orde Baru. Kemudian kakaknya adalah Margono Jojo Hadikusumo yang merupakan pendiri Bank Negara Indonesia. Menurutnya mereka adalah sosok yang memiliki tujuan besar untuk berbakti kepada Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinasti Pak Jokowi ini berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah. Berpikir positif, ujar Prabowo. Putusan MK berubah setelah adik ipar Jokowi ikut rapat. Setelah putusan MK pekan lalu, Gibran pun sudah menjadi bulan-bulanan sebagai warganet lantaran dinilai praktekkan politik dinasti. Tidak hanya di media sosial, putusan MK juga disambung oleh gelombang demonstrasi mahasiswa di Jakarta beberapa hari lalu. Biar warga yang menilai ya, jawab Gibran kepada Republika usai dicecar berkali-kali mengenai isu politik dinasti di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat Sabtu 21 Oktober 2023 malam. Gibran tak banyak bicara kemudian, dia hanya meluangkan waktu tangan, tanda bahwa dia tidak mau banyak berkomentar. Makasih ya, kata dia singkat. Gibran malam itu diketahui hadir dalam acara deklarasi pemuda dukung Prabowo Gibran di Tugu Proklamasi. Dia datang pada sekira pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Gibran disambut ribuan anak muda dari berbagai kalangan baik mahasiswa, pegiat media sosial, pengusaha hingga pedagang. Dalam kesempatan itu, Gibran sempat menyampaikan bahwa usai diusung secara resmi oleh Partai Golkar sebagai cawapres Prabowo, dirinya melakukan silaturahmi ke sejumlah ketua umum partai koalisi, yakni tentu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Muter-muter ke ketum koalisi, baik hasilnya, ujarnya. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai langkah Prabowo yang bersikukuh menggadang Gibran di tengah sorotan publik menunjukkan tekad Menteri Pertahanan itu untuk menang di Pilpres 2024. Pengalaman Prabowo yang kalah 2 kali di Pilpres 2014 dan 2019 dari Jokowi membuatnya perlu mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI tersebut. Pak Prabowo kalah 2 kali di Pilpres 2014 dan 2019, maka Pak Prabowo ingin menang, maka harus bersinergi dengan berkolaborasi dengan Pak Jokowi, simbiosis mutualisme. Jadi Pak Prabowo ingin mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, ujar Ujang dalam keterangannya Senin 23 Oktober 2023. Di sisi lain, lanjut Ujang, kompromi dari dukungan ke Prabowo tentu juga perlu menguntungkan bagi Jokowi. Karena itu Gibran dimajukan untuk mengisi posisi bakal cawapres. Makanya komprominya yang namanya Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo yang dukung juga Koalisi Indonesia Maju. Dalam konteks itu ada kekuasaan penggabungan antara kekuatan Prabowo dan kekuatan Jokowi, ujarnya. Ujang menambahkan berdasarkan perhitungan Pilpres sebelumnya, jika kekuatan Prabowo Jokowi bersatu, maka peluang kemenangan Prabowo terbuka di Pilpres mendatang. Namun demikian, peluang Prabowo Gibran akan mendapat banyak tantangan di depan. Hal ini karena publik menyoroti sejak awal pemilihan Gibran yang dinilai dipaksakan sejak awal hingga melanggengkan politik dinasti.
Menurut saya kuat walaupun akan banyak serangan maupun bulian kepada kubu Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Itu tantangan yang harus dihadapi dan bagian dinamika. Tetapi bulan ini seminggu dan 2 minggu paling lama sebulan. Lama-kelamaan juga akan hilang karena masyarakat Indonesia itu mudah untuk melupakan sesuatu. Misal karena ada isu lain yang muncul lain lebih besar ujarnya. Sementara pendiri lingkungan survei Indonesia LSI, Denny Cia mengatakan politik dinasti adalah hal yang lumrah terjadi di negara-negara demokratik. Baik negara maju maupun negara berkembang dan suara rakyat menjadi penentu dalam ini. Di Amerika Serikat, George W. Bush dan anak tertuanya, George W. Bush, keduanya pernah menjadi presiden. Sementara yang lain, John A. Bush pernah menjadi gubernur di Florida, kata Denny dalam keterangan tertulis yang diterima Jakarta Sabtu pekan lalu. Menurut dia, hal itu terjadi sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi, terutama prinsip persamaan hak. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Seorang warga, entah ia anak petani atau anak presiden, tak boleh didiskriminasi, tambah Denny. Selain itu, lanjutnya, konstitusi yang merupakan aturan tertinggi di negara demokratis tidak melarang anak pejabat menjadi pimpinan daerah maupun pemimpin nasional saat orang tuanya masih menjabat. Lagi pula menurut Denny, kesuksesan seorang yang mengikuti kontes politik di Indonesia ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, bebas rahasia, jujur, dan adil. Pada akhirnya penentuan terpilih atau tidaknya seorang pemimpin berdasarkan hasil pemilihan umum, ucapnya. Dia pun menuturkan beberapa contoh peran masyarakat dalam persaingan politik di Indonesia, misalnya saat 3 anak presiden pertama RI Soekarno mendirikan partai, hanya Megawati Soekarno Putri yang sukses menjadi pemimpin partai besar di Indonesia dengan ribuan kader simpatisan.